Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa Shihab pernah berkata, pemimpin tak lahir dari ijazah, melainkan dari kerja keras dan kepedulian yang terus diasah. Dalam rangka mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme, saya akan membawakan materi dengan judul Leadership. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Al-Fadil dari kelas MJ202, Prodi Manajemen, mahasiswa semester 2. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas dua materi. Yang pertama, kepemimpinan. Kita mengenali dulu apa itu kepemimpinan dan bagaimana adanya kepemimpinan itu. Lalu kedua, kita lanjutkan dengan pembahasan sebuah studi kasus. Kita masuk ke materi yang pertama, kepemimpinan. Menurut Stockdale, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Nah, teori kepemimpinan ada 8. Yang pertama itu namanya Great Man Theory. Yang kedua, Trait Theory, teori sifat kepribadian. Yang ketiga, Contingency Theory, yaitu teori kepemimpinan situasional. Kemudian teori gaya dan perilaku. Yang kelima, Behavioral Theories, artinya teori perilaku. Kemudian ada Servant Theory, yaitu teori kepemimpinan pelayan. Lalu yang ketujuh, teori transaksional. Yang terakhir ada namanya transformational theory, yaitu teori kepemimpinan perubahan. Sebagai pemimpin, tentu kita harus memiliki kualitas. Lantas kualitas apa sih yang harus dimiliki seorang pemimpin? Pertama, itu adalah kesadaran diri. Kemudian kepedulian. Kemudian yang ketiga, memberdayakan orang lain. Dan yang terakhir, berorientasi solutif. Gaya kepemimpinan itu sebenarnya ada banyak. Cuma di sini saya menyebutkan hanya 4. Yaitu yang pertama, otoriter. Otoriter ini pernah dilakukan oleh pimpinan Nazi, yaitu Adolf Hitler. Kemudian gaya kepemimpinan demokratis yang pernah dilakukan atau diaplikasikan oleh Presiden Barack Obama. Kemudian gaya kepemimpinan delegatif yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan teknologi Intel. Dan yang terakhir yaitu transformasional yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Gimana sih kita cara menjadi pemimpin yang baik? Ayo kita bahas dulu. Sadar tidak sadar, kelak kita akan menjadi sosok pemimpin, terutama pemimpin untuk diri sendiri. Lantas bagaimana sih caranya menjadi pemimpin yang baik? Ini kiat-kiatnya bisa kita lakukan. Pertama, meningkatkan self-awareness. Kedua, menentukan visi hidup. Kemudian yang ketiga, belajar menjadi pendengar yang baik. Dan yang terakhir, menerima kekurangan diri dan berusaha keras pada potensi yang kita miliki. Kita masuk kepada studi kasus. Kali ini kita akan menganalisa gaya kepemimpinan di PT Wijaya Makmur Sentosa. Kita kenali dulu siapa sih PT Wijaya Makmur Sentosa ini. PT Wijaya Makmur Sentosa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distributor rokok. Rokok yang didistribusikan adalah brand yang terkenal di Indonesia, yaitu Sampurna. PT Wijaya Makmur Sentosa merupakan usaha generasi pertama yang dimiliki oleh Rudianto Wijaya dan istrinya Angela Relia. PT Wijaya Makmur Sentosa berlokasi di Kota Baru, Kalimantan Selatan, Pulau Laut, yang merupakan kabupaten dari ibu kota Banjarmasin. Terus apa sih problem yang dihadapi oleh pemimpin PT Wijaya Makmur Sentosa? Dulunya, PT Wijaya Makmur Sentosa berjalan dengan baik. Tidak ada kendala yang dianggap serius. Tetapi saat ini pemimpin merasa para karyawan bekerja kurang maksimal, sulit diatur, dan tidak menunjukkan keprofesionalitasnya dalam bekerja. Padahal para karyawan mempunyai tugasnya masing-masing. Selaku pemimpin perusahaan, tentu Rudianto dapat mengatur dan mengelola karyawannya dengan baik. Hanya saja, ada satu kekurangan, yaitu Rudianto kurang tegas dalam bertindak. Dalam pembahasan studi kasus ini, kita akan membahas 4 gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pimpinan PT Wijaya Makmur Sentosa. Pertama, gaya kepemimpinan karismatik dari segi visi dan artikulasi. Pemimpin PT Wijaya Makmur Sentosa sudah menyampaikan visi dan misi secara jelas. Hanya saja untuk visi dan misi tersebut memang tidak ada secara tertulis. Pemimpin
biasanya hanya menyampaikan secara lisan, melalui meeting, briefing, maupun saat memberikan bimbingan kepada karyawan. Yang kedua, gaya kepemimpinan transaksional dari segi imbalan kontingen. Nah, gaya kepemimpinan ini sudah terbukti dari apresiasi yang dilakukan pimpinan kepada karyawannya. Jika karyawan memenuhi target penjualannya, maka akan diberikan bonus berupa insentif. Insentif ini berdasarkan jumlah target yang tercapai. Misalnya, yang tercapai 80%, maka dari gaji mereka sebulan akan dikalikan dengan 80%. Jika tercapai 100%, maka mereka akan mendapatkan insentif full 1 bulan gaji mereka. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan transformasional dari segi pengaruh ideal. Pemimpin PT Wijaya Makmur dapat dikatakan pemimpin yang sudah memberikan pengaruh yang ideal kepada kebawahannya. Karena terlihat pemimpinnya mempunyai prinsip. Jika tidak memberikan pengaruh positif, bagaimana karyawan itu sendiri dapat melakukannya dengan positif? Contohnya, datang ke kantor dengan tepat waktu, agar itu dapat dijadikan contoh kepada karyawan agar selalu on time dan tidak terlambat. Gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan visioner dari segi visi yang realistis, visi yang kredibel, dan visi yang menarik mengenai masa depan. Memang, visi dan misi itu tidak pernah dibuat secara tertulis. Pemimpin hanya menyampaikannya secara lisan. Namun, itu lebih mengarah kepada harapan dan mengayomi karyawan. Tetapi, memang pemimpin mempersiapkan harapan itu dengan baik dan selalu menghimbau karyawan untuk tidak melenceng. Para karyawan memang memahami apa yang diarahkan atau dijelaskan oleh pemimpin. Jadi, caranya sebenarnya udah pas, hanya saja visi misinya yang kurang jelas. Dari studi kasus tadi, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, gaya kepemimpinan di PT Wijaya Makmur Sentosa tidak hanya menganut satu gaya kepemimpinan, melainkan PT Wijaya Makmur Sentosa menganut 3 macam gaya kepemimpinan. Yang pertama gaya kepemimpinan karismatik, yang kedua transaksional, dan yang ketiga transformasional. Adapun saran dari saya, yaitu pimpinan PT Wijaya Makmur Sentosa harus tegas dalam menjalankan perusahaan. Kemudian, pimpinan bisa mencoba menerapkan gaya kepemimpinan visioner. Karena dari studi kasus sebelumnya, kita bisa melihat visi dan misinya kurang jelas dan kurang rinci. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Rizky Al-Fadil, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.